Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi ke pembahasan soal SBMPTN Sosum Sejarah. Kita langsung ke soalnya. Materi soal ini adalah masa praaksara atau masa prasejarah. Bisa dilihat ini soalnya. Terdapat beberapa teori kedatangan manusia purba di Indonesia. Teori tersebut memiliki faktor-faktor pendukung. Adanya kesamaan bahasa dan artefak adalah bukti yang mendukung teori. Opsinya A. Bakson Huabin, B. Afrika, C. Yunan, D. Nusantara, dan E. Dongson. Kita perlu tahu dulu ada beberapa teori tentang masuknya manusia purba di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Afrika. Teori Afrika ini dikemukakan oleh James Watson. Apa saja bukti dari teori Afrika ini? Katanya sekitar 200.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, Homo sapien bermigrasi dari benua Afrika ke benua Asia. Namun, bukti-bukti tentang kesamaan fisik antara orang Afrika dengan orang Asia terputus hingga India. Namun baru ditemukan lagi di Indonesia atau Nusantara bagian timur, terutama di wilayah Papua. Jadi bukti kesamaan fisik berkulit hitam dan rambut keriting membuktikan bahwa memang betul ada keturunan orang Afrika di Nusantara, tepatnya orang Papua. Namun tidak semua orang percaya dengan teori ini karena secara fisik orang Indonesia atau Nusantara bagian barat berbeda dengan orang-orang yang berasal dari Afrika. Jadi tidak semuanya mempercayai teori tersebut. Sehingga muncul teori kedua namanya teori Yunan. Yunan ini adalah Cina bagian selatan. Kalau dilihat di peta, Yunan ini tidak jauh dari perbatasan Cina dengan Myanmar. Jadi bukan Yunani ya, tapi Yunan, Cina bagian selatan. Teori ini mengatakan bahwa ada 3 jenis bangsa yang datang ke Nusantara. Yang pertama katanya Negrito, yang kedua Proto-Melayu, dan yang ketiga Deutero-Melayu. Mayoritas Proto-Melayu di sini keturunannya adalah Batak, Dayak, dan Toraja. Sementara Deutero-Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda. Teori ini diperkuat oleh dua orang profesor. Yang pertama, Baron von Hennegelder mengatakan bahwa kesamaan antara artefak yang ditemukan di Yunan atau Cina Selatan ada di Pulau Sumatera, yaitu kapak persegi atau kapak Sumatera. Yang kedua didukung oleh Profesor Hendrik Kern. Katanya kesamaan bahasa adalah bukti bahwa teori Yunan ini benar. Di mana dulu bahasa yang digunakan, ini teori ya, katanya adalah bahasa Melayu Austronesia. Jadi Baron von Hennegelder bilang teori Yunan benar karena adanya kesamaan artefak, sementara Hendrik Kern bilang karena adanya kesamaan bahasa, yaitu bahasa Melayu Austronesia. Sementara ada teori ketiga namanya teori Nusantara. Teori ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh dari Indonesia seperti M. Yamin, namun juga ada tokoh-tokoh luar seperti Himli dan Simli. Bukti dari teori Nusantara adalah banyaknya ditemukan fosil-fosil manusia purba di Pulau Jawa. Bahkan 2 tempat di Pulau Jawa yaitu Ngandong dan Pacitan menjadi pusat penemuan benda-benda masa prasejarah yang terbuat dari batu, kayu gitu ya, dan tulang. Jadi teori Nusantara ini mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia atau Nusantara berasal dari Nusantara sendiri, tidak berasal dari luar. Jadi berdasarkan keterangan ini kita bisa menjawab soal ini, jawabannya adalah yang C. Yang C yaitu teori Yunan. Jadi soal ini bertanya tentang kesamaan bahasa dan artefak adalah bukti yang mendukung teori mana. Jadi jawabannya Yunan. Jadi kalau kita lihat di sini opsi yang belum dibahas adalah opsi yang A dan E. Bakson Huabin adalah salah satu pusat peradaban masa purba ya, masa praaksara, tepatnya kebudayaan batu, Bakson Huabin. Sementara Dongson masa praaksara tempat pusat dari kebudayaan logam. Jadi A dan E ini bukan teori tentang kedatangan makhluk, bukan teori tentang kedatangan manusia purba, namun tentang teori kebudayaan batu dan kebudayaan logam. Kalau kalian pengen video pembahasan materi lengkapnya, bisa kalian klik card yang ada di video ini atau bisa diklik link yang ada di deskripsi. Karena materi lengkapnya sudah diupload beberapa bulan yang lalu ya. Judulnya Masa Praaksara di Indonesia dan Nusantara. Oke teman-teman, itu materi tentang pembahasan soal SBMPTN kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan semoga kalian lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sekian dan terima kasih.